Beragam upaya dilakukan para pendukung Sambo untuk menjatuhkan kubu Yosua di persidangan. Setelah kuasa hukum Sambo menuding Yosua memiliki kepribadian ganda, sejumlah saksi juga memberikan keterangan yang mendiskreditkan karakter almarhum Yosua. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua disusupi upaya kuasa hukum Ferdi Sambo untuk menarasikan tentang karakter atau kepribadian almarhum Yosua. Pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa kemarin, kuasa hukum Arman Hanis menyampaikan surat permohonan kepada hakim untuk menggali keterangan saksi tentang dugaan kepribadian ganda yang dialami Yosua. Namun, permohonan itu dinilai tidak relevan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa, karena saksi yang dihadirkan bukanlah saksi yang meringankan terdakwa. Hakim pun meminta kuasa hukum untuk fokus kepada kasus yang disidangkan, yaitu pembunuhan berencana. Ini ada keberatan saudara mengenai bahwa korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat ada kecenderungan memiliki kepribadian ganda. Mohon maaf, kalau saudara mau menanyakan saksi yang berkaitan dengan ini, kita memeriksa di sini saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah berkaitan dengan perkara pembunuhan. Bahwa saudara mempunyai mau menggali bahwa ternyata korban memiliki kepribadian ganda, silahkan. Kita berikan waktu kepada saudara untuk saksi yang meringankan bagi para terdakwa. Silahkan gali, mau saudara itu silahkan. Tetapi di dalam perkara yang berkaitan dengan ini, saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, apa yang memang ada di dalam berkas itu silakan ditanya, yang tidak jangan ditanyakan. Kuasa hukum keluarga Sambo Febri Diansyah membantah bahwa profiling psikologi tidak sesuai dengan pokok perkara. Menurutnya pertanyaan soal kepribadian Yosua penting untuk mengetahui kondisi psikologis korban dengan masing-masing ajudan lainnya. Saksi yang ada di depan tadilah yang di-assessment oleh para psikolog dan menjelaskan bagaimana interaksinya dengan almarhum Yosua sebelumnya, kemana saja mereka selama bertugas atau selama tidak bertugas, dan juga bagaimana profil para sikap dan perilaku pihak-pihak yang ada di sana. Kuasa hukum keluarga almarhum Yosua Yonatan Baskoro menyesalkan pihak Sambo yang dinilai semakin menyimpang dari pokok perkara. Menurut Yonatan, Yosua adalah pribadi yang baik dan jauh dari apa yang dituduhkan. Kami ini tidak mendasar. Apa dasarnya yang bersangkutan menyampaikan seperti itu? Kami juga bertanya-tanya dan kami pastikan almarhum ini adalah kepribadian yang sehat, walafiat, yang normal, yang baik, dan ya kalau kita bisa bilang ya pasti waras dan tidak yang seperti dikatakan seperti itu perlu kami tegaskan. Udah dibunuh keji, tetapi masih mencoba menggali-gali hal-hal yang menurut saya tidak penting dan tidak relevan. Nah, ini kami juga mengingatkan kepada penasehat hukum, Pak FS dan Ibu PC, tolonglah fokus kepada pokok perkaranya saja. Gitu. Selain upaya kuasa hukum melakukan profiling psikologi, saksi yang merupakan mantan ajudan Sambo, Daden, membeberkan isi curhatan Yosua. Menurut Daden, Yosua pernah bercerita mulai jenuh dalam pekerjaannya dan meminta dicarikan pacar. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Tim kuasa hukum Sambo ngotot menggali keterangan saksi mengenai kepribadian almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Mengapa profiling psikologis dianggap penting dalam sebuah persidangan? Dan apakah kubu Sambo sedang berusaha membunuh karakter Yosua? Apa tujuannya? Saya akan bahasnya bersama dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro, dan juga pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Selamat malam Mas Yonatan, Mas Reza. Selamat malam Mbak Silvi. Selamat malam Mbak Silvi. Baik, Mas Yonatan, jadi tidak hanya fisik Yosua dibunuh, sekarang ada upaya untuk membunuh karakter Yosua. Bagaimana tanggapan dari kuasa hukum Yosua? Ya, saya hanya bisa geleng-geleng dan sangat menyesalkan sekali apa yang disampaikan. Dan ini pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan, saya mewakili tim kuasa hukum dan keluarga, kami mengutuk keras jika ada kesaksian daripada saksi-saksi yang tidak berkata jujur
dan justru menimbulkan fitnah yang sangat keji kepada seseorang yang telah tiada dan tidak bisa membela dirinya. Ini menurut saya sudah dibunuh, nyawanya dihabisi, sekarang karakternya dibunuh. Ini betul-betul keterlaluan, dan apa yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut bisa saya pastikan itu sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya, Mbak. Misalnya apa, Mas Yonatan? Meskipun ini tidak relevan langsung ya dengan kasus pembunuhan berencananya, tapi kalau misalnya mau dibantah, misalnya ada keterangan bahwa Yosua sering pergi ke klub malam, punya panggilan nama Alex katanya kalau di klub malam, kemudian suka bergaul dengan wanita juga. Apa yang ingin bisa dibantah? Adakah bukti konkret yang akan dihadirkan untuk membantah hal tersebut? Ya, yang pertama, Mbak, tentu sangat tidak relevan sekali apa yang ditanyakan dan diberikan keterangannya oleh para saksi terhadap pokok perkara ini. Tetapi karena ini sudah menyerang ke pribadi almarhum, maka kami sebagai tim kuasa hukum wajib membelanya dengan kenyataan dan fakta yang ada. Saya beri contoh. Yang pertama, Daden dan almarhum ini sama sekali tidak akrab, hanya sebatas ajudan. Jadi untuk curhat-curhatan yang jenuh jadi polisi seperti itu juga terbantahkan sekali karena Yosua itu mau sekolah perwira, begitu. Artinya dia ingin mencapai mimpi yang lebih tinggi, dan polisi, menjadi seorang polisi ini adalah cita-citanya sejak dulu. Kemudian Yosua juga mau menikahi Vera, begitu, sampai H-1 pun sebelum nyawanya direnggut masih berhubungan dengan baik. Jadi untuk minta-minta perempuan ini tentu tidak betul sama sekali. Kemudian yang dibilang ini yang sangat menurut saya gawat ya, statement ini kalau tidak kita bantah, yang mengatakan memiliki kepribadian ganda. Yosua itu sehat jasmani dan rohani, ya, sehingga bisa menjadi seorang polisi. Jika tidak, bagaimana ini sistem perekrutan Polri sampai bisa meloloskan seorang yang berkepribadian ganda, begitu, Mbak? Oke. Mas Reza, apakah Anda melihat ada upaya stigmatisasi terhadap almarhum Yosua dan apa tujuannya? Karena ini kasus 340, awalnya saya menduga atau memperkirakan bahwa yang akan duduk di kursi pesakitan itulah yang akan dibedah profilnya. Jadi semestinya yang harus dilakukan adalah criminal profiling, bukan victim profiling. Catatan, Brigadir Yosua adalah victim alias korban. Jadi pertanyaan, apa urgensinya kemudian ada tim, katakanlah demikian, yang melakukan victim profiling? Arahnya kemana? Perkiraan saya, tak lain tak bukan, tampaknya ini mulai mengais-ngais sisi kelemahan atau keburukan dalam sifat Brigadir Yosua mendiang. Ketika kemudian katakanlah ada ahli yang secara solid mengatakan atau membuat daftar tentang keburukan-keburukan tabiat atau kejelekan-kejelekan sifat Brigadir Yosua, maka barangkali itulah nantinya yang akan diajukan ke majelis hakim untuk memperkuat tuduhan mereka bahwa almarhum adalah orang yang jahat, punya sifat-sifat yang buruk, dan sekian banyak tabiat-tabiat lainnya yang mendukung tuduhan mereka bahwa Brigadir Yosua sudah melakukan kekerasan seksual terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Andaikan majelis kemudian menerima simpulan tentang sifat-sifat buruk Brigadir Yosua itu, kemudian menafsirkan itu sebagai penanda mutlak telah terjadinya kekerasan seksual, jelas itu akan merugikan mendiang dan keluarga besar mendiang Brigadir Yosua dan menguntungkan pihak terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Oke, tapi kalau dilihat dari berbagai keterangan saksi, apakah Anda melihat keterangan mereka itu tegas, kemudian bisa dipercaya, atau ini fabrikasinya kelihatan sekali rekayasa, bagaimana antara kuasa hukum dengan saksi ini mungkin sudah berkoordinasi? Boleh dijawab nanti, Bapak-Bapak. Kita harus sudah terlebih dahulu, pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa, masih bersama dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro, dan juga pakar psikologi forensik Mas Reza Indragiri. Mas Reza, tadi ada keterangan dari Susi dan juga Damson yang kami putarkan. Ketika ditanya oleh kuasa hukum Sambo Putri, bagaimana karakter Yosua, keduanya menjawab ada kata yang sama, temperamen. Nah, apakah dari keterangan Sidi itu bisa kita baca bahwa besar kemungkinan ini adalah keterangan yang sudah direkayasa atau keterangan yang sudah dibuat antara kuasa hukum dengan saksi?
Tidak terlupakan oleh kita bahwa sejak sesi pertama pemeriksaan terhadap saksi Susi, Majelis Hakim sudah menilai saksi yang saat ini tidak kredibel, artinya tidak terpercaya. Karena dia dianggap tidak kredibel, maka segala keterangan yang disampaikan sangat-sangat meragukan, sangat-sangat tidak valid. Alhasil, pantas bagi kita untuk menaruh syakwa sangka bahwa ketika saksi Susi menggunakan kata temperamental atau menggunakan sebutan-sebutan negatif lainnya sebagai keterangan dari yang bersangkutan terhadap tentang Brigadir Yosua, maka kali ini pun patut bagi kita untuk tetap menganggap itu sebagai keterangan yang tidak valid dari saksi yang tidak kredibel. Sisi lain, bagi saya bahwa ada pihak yang membuat victim profiling terhadap Brigadir Yosua, silakan saja. Betapapun victim profiling ini beraroma laksana criminal profiling. Tapi yang saya tagih adalah fairness-nya, keseimbangannya. Fairness menurut saya ada dua hal dalam kasus ini. Pertama, ketika sudah dilakukan profiling terhadap victim, yaitu terhadap mendiang Brigadir Yosua, sepatutnya juga ada profiling terhadap kriminalnya, terhadap terdakwanya, yaitu Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Itu yang pertama. Yang kedua, fairness. Kalau misalnya para saksi bisa secara lugas dan spontan menguraikan atau menyebutkan sifat-sifat negatif mendiang Brigadir Yosua, kenapa mereka tidak sampaikan ke majelis hakim sifat-sifat positif mendiang Brigadir Yosua? Apa gerangan yang berlangsung dalam proses berpikir mereka sehingga terjadi filter mental sedemikian rupa yang terlihat bahwa mereka merekap, membuat daftar tentang sifat-sifat negatif itu. Kalau para ahli yang andaikan mereka dilibatkan dalam pembuatan profiling itu tahu persis tentang assessment dalam konteks profiling, mereka semestinya konsekuen. Sampaikan risk factors-nya dan sampaikan protective factors-nya. Dalam bahasa awam, sampaikan sifat-sifat negatifnya dan sampaikan pula sifat-sifat positifnya. Kalau ternyata fairness pada aspek yang kedua ini tidak ada, maka sungguh-sungguh pantas bagi kita untuk meragukan hasil kerja siapapun itu terkait dengan victim profiling Brigadir Yosua. Oke, dan victim profiling itu apakah memang sengaja digunakan oleh kuasa hukum? Karena pertanyaan-pertanyaan dari kuasa hukum memang apakah sudah seperti mengarahkan kepada saksi agar menjawab sisi negatif Yosua saja, Mas Reza? Tadi saya katakan, fairness-nya di mana? Kalau ada sisi negatif, sisi positifnya kenapa tidak diungkap juga di sekalian di ruang sidang? Karena kemudian victim profiling-nya bias, yang terus-menerus diangkat atau diekspos adalah sifat negatif, maka perkiraan saya ini adalah tak lebih tak kurang untuk menstigma mendiang Brigadir Yosua, sekaligus mendatangkan manfaat hukum bagi dua orang terdakwa, yaitu Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Oke, Mas Yonatan, ketika sudah dilakukan victim profiling, apakah dari pihak keluarga kuasa hukum Yosua ini juga akan melakukan yang seharusnya yaitu criminal profiling? Boleh dijawab nanti, kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime News akan kembali sesaat lagi. Berhubung dengan sikap dari almarhum Joshua, saudara saksi Romer di dalam BAP, kalau saya tidak salah, saya sempat baca bahwa saudara memberi keterangan pernah ada satu situasi di mana saudara Joshua mengisi senjata, kemudian mengarahkan kepada foto. Bisa saudara jelaskan soal itu, saudara saksi Romer? Hari itu saya berada di Mampat bersama Sadam. Terus almarhum Yosua main ke posko. Ngobrol-ngobrol, saya sama Sadam itu lagi membersihkan senjata stayer. Terus diminta sama almarhum Yosua langsung, coba sini senjatanya, seperti itu. Setelah itu dikokang senjatanya sama almarhum, terus dilepas magasennya. Terus dia mengarahkan senjata ke arah foto Bapak Ferdi Sambo. Terus saya tegur, adik jangan main-main senjata. Baik. Kembali lagi ke Mas Yonatan dan juga Mas Reza. Mas Yonatan, ada lagi, bahkan ini dari saksi yang oleh sebagian dianggap lebih jujur dibandingkan saksi-saksi yang lain. Romer mengatakan Yosua pernah menodongkan senjata ke arah foto Sambo. Ini bagian lagi dari victim profiling, dan apakah akan dilawan oleh kuasa hukum keluarga Yosua dengan criminal profiling? Ya, seharusnya tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Reza sudah sangat jelas. Sebetulnya fairness, keadilan dibutuhkan. Jadi jangan hanya minusnya almarhum saja yang diangkat-angkat, dan itu belum tentu benar dan tidak mendasar juga menurut saya. Seharusnya diangkat juga sisi negatif, sisi positif almarhum. Kemudian yang paling penting adalah criminal profilingnya ini. Bagaimana dengan Sambo dan PC, Mbak?
sehingga tidak terus-menerus ini menyerang almarhum yang sudah tidak bernyawa secara bertubi-tubi dari sisi negatif yang seenaknya dan tidak mendasar menurut kami dan sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada. Tentu harusnya majelis hakim bisa melihat di sini beserta dengan jaksa juga harusnya bisa melihat, seharusnya diadakan criminal profiling tersebut, Mbak, terhadap FS dan PC. Oke, terakhir Mas Reza, apakah menurut Anda dengan adanya victim profiling ini dari majelis hakim akan mudah terpengaruh meskipun ini adalah perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, tapi apakah ini bisa meringankan hukuman terhadap Verdi Sambo karena ada victim profiling? Majelis hakim hanya perlu bertanya andaikan ada ahli yang menyusun victim profiling itu. Victim profiling beraroma criminal profiling. Pertanyaannya adalah, apa sangkut pautnya antara profil Brigadir Yosua dengan tuduhan kekerasan seksual? Ahli semestinya bisa menjelaskan kenapa kemudian sifat-sifat itu dijalin atau disulam sedemikian rupa yang kemudian mengarah pada tuduhan bahwa mendiang Brigadir Yosua sudah melakukan kekerasan seksual. Andaikan tali temali itu tidak terbangun, dengan kata lain ahli tidak bisa menjelaskan sangkut paut antara profil Brigadir Yosua dengan tuduhan kekerasan seksual, maka sungguh-sungguh saya tidak menemukan adanya unsur purposefulness, kemanfaatan atau tujuan dari profiling tersebut. Tampaknya, tanda petik, satu-satunya tujuan atau purpose dari profiling tersebut lagi-lagi adalah memberikan stigma yang merugikan mendiang Brigadir Yosua dan keluarga besarnya, serta memberikan manfaat atau keuntungan hukum bagi kedua terdakwa. Bahwa seolah-olah betapapun mereka jahat, betapapun mereka sudah melakukan pembunuhan berencana, tapi ada peristiwa kejahatan pendahuluan yang dilakukan oleh mendiang Brigadir Yosua. Mudah-mudahan ekspektasi publik, terutama ekspektasi majelis hakim terhadap disiplin ilmu apapun, termasuk psikologi, tidak overdosis. Bahwa gambaran tentang kepribadian seseorang tidak mutlak mencerminkan bahwa seseorang akan melakukan perbuatan jahat. Oke, 1 menit terakhir, Mas Reza, Anda pernah mengatakan bahwa kalau dilihat dari profil Ibu Putri itu tidak cocok untuk memenuhi kualifikasi korban pelecehan seksual. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan profil Yosua? Ada dari sisi keluarga, ada dari sisi para ajudan, apakah memenuhi kualifikasi sebagai pelaku? Pelaku apa? Faktanya hari ini adalah mendiang Brigadir Yosua tidak melakukan perbuatan pidana apapun. Faktanya, mendiang Brigadir Yosua hari ini berada pada peti jenazah sebagai korban yang sudah ditembak secara berencana. Itu yang harus ditonjolkan. Victim profiling jangan sampai secara semena-mena, sewenang-wenang ditafsirkan, dimanfaatkan seolah-olah sebagai sebuah criminal profiling. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Reza Indragiri atas analisa Anda dan juga Mas Yonatan Baskoro, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.